Hai guys, welcome to Ruang Gelap. Apa kabar kalian semua? Thank you udah klik video ini, dan kalau kalian baru di channel ini, hai, welcome to Ruang Gelap. Oh, gue 2 kali ngomong welcome. Never mind. Cerita kita di video kali ini tuh menghela nafas panjang. Jujur pas gue baca berita ini, gue bingung dengan perasaan gue sendiri. Kayak curhat. Gue berasa sedih, marah, kesel. Jadi ini tentang cerita manusia silver. Dulu temen gue pernah sempat mention juga, kenapa lu nggak coba untuk cerita tentang manusia silver? Dan gue kayak, manusia silver tuh yang mana? Dan ternyata pas gue google tuh manusia silver ternyata itu para anak-anak atau orang-orang yang meminta dana sumbangan di jalan-jalan dengan cara mengecat semua tubuh mereka sampai ke dalam-dalam sini sih, kayak hampir, jadi memang cuma bener-bener mata mereka sendiri yang enggak kena cat. Ya iyalah, masa ya kena cat. Dan manusia silver ini baru gue temukan di Jakarta. Gue nggak pernah ngelihat manusia silver di kota gue, dan pokoknya ya memang belum pernah sama sekali. Jadi pada 7 Desember ini, warga di Kayuringin menemukan sebuah potongan badan tanpa tangan dan kaki dan juga tanpa kepala. Di tahun ini kasus mutilasi udah berapa kali sih? Sangat-sangat meresahkan, yang ternyata merupakan jasad Doni Saputra berumur 23 tahun yang merupakan seorang pegawai di minimarket. Saat polisi menelusuri kasus ini, mereka langsung menetapkan seorang bocah berinisial AYJ sebagai tersangka. Karena menurut pengakuan tersangka AYJ yang bernama Emas, dia sempat melihat Doni datang ke rumah AYJ di hari Minggu. Sebelum pada akhirnya tanggal 7 di hari Senin, mayat Doni ditemukan. AYJ ini umurnya masih muda banget guys, masih 17 tahun. Nggak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengetahui keberadaan AYJ, karena 2 hari setelahnya di tanggal 9 Desember, AYJ ini segera ditangkap oleh polisi di Kranji saat AYJ sedang bermain PS. Dan ternyata AYJ langsung mengakui apa yang sebenarnya terjadi pada Doni di hari Minggu itu. AYJ mengaku bahwa ia adalah orang yang membunuh dan memutilasi mayat Doni. Dan ternyata AYJ dan Doni ini berkenalan di bulan Juni tahun ini saat AYJ lagi ngamen di sebuah angkot. Mereka kenalan, terus mereka ketemuan lagi entah berapa kali dan entah di tanggal berapa aja. Tapi alasan dibalik kenapa AYJ membunuh dan memutilasi Doni adalah hal yang memang bikin kita sedih banget sih. Dan ternyata dia punya alasan yang bener-bener bikin kita semua sedih dan geleng-geleng kepala. Enggak berarti gue membenarkan apa yang dia lakukan, tentu aja enggak sama sekali. Apa yang AYJ lakukan pada Doni adalah tindak kejahatan, enggak pantas untuk dilakukan sama sekali. Jadi waktu mereka ketemuan, ternyata AYJ ini dilecehkan oleh Doni. Apa yang dilakukan Doni pada AYJ itu benar-benar mengganggu mental AYJ. Kita sekarang nih lagi ngomongin kasus tentang AYJ yang seorang pengamen guys. Kasus pelecehan seksual di Indonesia ini hukumnya tuh gamblang banget. RUU tentang PKS aja sampai sekarang nggak tahu apa kabarnya. Banyak korban yang mengalami pelecehan, sulit untuk mengusut kasus mereka, membuat orang yang melakukan kejahatan ini bertanggung jawab. Apalagi kalau korbannya masih anak kecil yang juga merupakan seorang pengamen. Jadi AYJ ini gak bisa ngelakuin apa-apa setelah menjadi korban Doni, tapi Doni ini ujung-ujungnya memberikan uang 100.000 ke AYJ untuk membungkam mulutnya. Gue banyak banget baca komen di berita ini yang mengatakan kalau AYJ ini kalau dibayar dan masih mau ketemuan itu berarti salah dia. Guys, terlepas dari dia mau lagi atau enggak, AYJ ini jadi korban. Gue nggak membela AYJ sama sekali ya. Apa yang dia lakukan pada Doni adalah hal yang salah. Tapi AYJ ini memang korban. Dan dia ini pengamen. Apa sih yang bisa dia lakuin untuk membuat Doni masuk penjara? Dia masih umur 17 tahun. Dan mungkin saat itu dia berpikir, ya udahlah, mau diapain lagi? Paling enggak dia dikasih uang 100.000. Sedih sih, sedih banget, oh my goodness. Dan bisa jadi karena AYJ ini udah merasa dilecehkan, dia jadi merasa kalau berikutnya Doni melakukan hal yang sama lagi ke dia, ya udah. Paling enggak dia bisa dapat duit, dia nggak usah ngamen. Tapi tetap aja mental AYJ ini benar-benar terguncang banget karena
setelah 4 kali dia dilecehkan atau dia dan Doni melakukan hal itu. Karena saat untuk keempat atau kelima kalinya AYJ dan Doni ini terlibat dalam hubungan itu, AYJ ini merasa dia pengen banget untuk ngebunuh Doni. Tapi ternyata AYJ ini berusaha untuk tidak melakukan hal itu. Tapi setelah berkali-kali berulang-ulang dan katanya itu hampir 50 kali, akhirnya AYJ ini gelap mata dan membunuh Doni. Di tanggal 5 Desember, Doni datang ke rumah AYJ. Lalu saat sedang tidur, sekitar subuh hari besoknya di hari Minggu, itu AYJ membunuh Doni yang sedang tidur. Menurut keterangan polisi, ini ada 4 tusukan sebelum akhirnya AYJ ini bingung gimana cara dia menyembunyikan mayat Doni dan memutuskan untuk memutilasi mayat Doni menjadi 4 bagian. Nah, di hari Minggu itu AYJ sempat meminjam pisau ke tetangganya yang bernama Emas yang akhirnya nanti akan memberikan kesaksian pada polisi. Tetangganya Emas ini sempat curiga karena ada bau-bau aneh, tapi kata AYJ ini dia lagi nyemprot pilok. Dan saat ditanya ada bunyi apa tuh, kayak bunyi orang mukul-mukul gitu, kata AYJ dia ini lagi masang keramik. Jadi tetangganya ini nggak terlalu curiga. Tapi saat tanggal 7 mayat Doni ditemukan, semua orang tuh udah bisa menduga lah kalau pelakunya adalah AYJ. Saat AYJ ditangkap, polisi segera meminta untuk ditunjukkan di mana lagi sisa potongan tubuh Doni. Polisi nggak pernah memberitahu exactly di mana letak potongan tubuh sisanya, tapi katanya masih di sekitar lokasi yang sama dengan tempat di mana potongan tubuh sebelumnya ditemukan. AYJ terancam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan, pasal 338 KUHP pembunuhan berencana, dan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dan dia terancam diberikan hukuman mati. Gua harap kasus AYJ dan Doni ini merupakan satu-satunya kasus terakhir tentang pelecehan seksual, pembunuhan, mutilasi. Karena gue bahkan gak bisa imagine ada berapa orang lagi yang mengalami hal yang sama. Ada gak sih yang bisa kita lakukan untuk sebenarnya membantu para manusia silver di jalanan atau anak-anak yang terlantar deh? Karena katanya kan banyak anak-anak ini yang dipelihara oleh orang-orang yang sebenarnya cuma memanfaatkan mereka demi uang. Gue ada beberapa fakta juga nih tentang manusia silver. Ternyata cat sablon perak atau silver yang sering mereka pakai itu bisa dan sering menyebabkan gatal-gatal. Jadi mereka ini biasanya mencampur si cat sablon ini dengan minyak zaitun supaya mengurangi efek gatal-gatalnya. Dan ternyata mereka beli cat ini tuh juga lumayan mahal, 30 sampai 40 ribu. Padahal penghasilan rata-rata mereka itu bisa dibilang 30 sampai 100 ribu seharinya. Dan juga mereka ini menggalang dana tanpa alas kaki. Awalnya manusia silver ini merupakan wujud penggalangan dana, tapi karena mereka ini lumayan populer dan cepat dinotis oleh orang-orang, banyak juga yang menjadikan kegiatan meminta-minta ini untuk menafkahi kehidupan pribadi mereka. What can we do about these children? Apa yang bisa kita lakuin untuk anak-anak ini? Kadang gue yakin gue bukan satu-satunya orang yang berpikir mending gue kasih uang atau enggak dikasih uang tapi nanti mereka tambah dieksploitasi, enggak dikasih uang tapi kasihan mereka. Bener gak sih? Anyways, kalau kalian ingin dengar lebih banyak cerita tentang misteri, true crime, or conspiracy, jangan lupa hit that subscribe button below. Dan kalau kalian punya kritik, saran, atau anything you guys wanna discuss and talk about, let me know in the comment section below. See you guys on the next video. Please, please, please stay safe and stay alive.